Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece. Sebagai cerita yang kaya akan teka-teki, nggak menutup kemungkinan membuat setiap tindakan para karakter juga terkesan penuh misteri. Mulai dari tindakan yang sepele sampai tindakan yang besar. Apa yang mereka lakukan sontak memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap cerita One Piece. Dan repotnya lagi ya, setiap tindakan mereka ini tidak diketahui apa motif mereka sebenarnya. Apakah memihak pada keadilan dunia, menguntungkan penguasa, atau murni keinginan pribadi. So, mari Mr. K breakdown siapa dan tindakan apa aja dimaksud ya guys. Langsung kita menuju ke pembahasan, oke? Let's go! Number 1, Diss Drake. Diss Drake menjadi nama pertama yang bakal kita bahas di sini. Meski sekarang kita memahami Doi sebagai bagian dari Sword, namun tetap aja ada beberapa hal yang membuat Mr. K janggal soal tindakannya. Pertama, soal gimana ia bisa dari marinir kemudian jadi bajak laut supernova. Sekilas ini jadi idealisme dia yang merasa gak cocok dengan angkatan laut. Siapa sangka kalau ia ternyata masih jadi bagian dari angkatan laut guys. Lalu yang perlu jadi catatan yakni SWOT sendiri juga menyimpan banyak misteri. Apakah SWOT jadi bagian angkatan laut atau merupakan organisasi independen yang bergerak sesuka hati? Well, selagi itu semua belum terjawab, selama itu juga tindakan Diss Drake akan selalu menjadi tanda tanya. Kalau kita usut masa lalunya ya, Diss Drake punya sosok ayah yang dulunya marinir, terus jadi bajak laut juga. Sekilas kita akan mengira dia itu bakal ikut jejak ayahnya, namun nyatanya enggak. Beberapa kemungkinan yang bisa diasumsikan yakni bagaimanapun ya, sisi bajak laut maupun angkatan laut tak bisa dianggap benar oleh Diss Drake. Karenanya alih-alih menjadi marinir terang-terangan, ia memilih untuk jadi bagian dari SWOT yang bergerak secara rahasia. Namun keberpihakannya kembali dipertanyakan karena ia jadi sosok yang belum diketahui keberadaannya dekat ini. Well, dari beberapa anggota SWOT yang dibikin panik sama keadaan Kobe ya, Diss Drake sempat disebut karena tidak melaporkan keadaan. Apakah ini jadi tanda tanya? Bahkan keberadaannya di SWOT masih jadi sandiwara semata? Atau ada tujuan lebih besar yang ingin dicapai Diss Drake? Karena jangan lupa ya, Diss Drake menginginkan aliansi dengan Luffy. Kini kita perlu bersabar aja menantikan kehadiran Diss Drake kembali. Number 2, Eustace Kid. Yang kedua ada Eustace Kid. Kalau ini yang mencurigakan sih soal sejauh apa sih dia tahu soal One Piece. Kid sendiri memang terkenal sebagai karakter yang keras dan identik dengan sifatnya yang batu, keras kepala, dan mementingkan ego semata. Di luar hal itu, Kid menjadi sosok kapten yang sangat memperhatikan krunya. Tapi Kid menarik perhatian para fans cuma dengan satu kalimatnya, yaitu mau mencari sosok dengan luka bakar. Apa yang disampaikan Kid ini kemudian sontak membuat Law dan Robin sempat tertegun. Sedangkan All Bakasencho bertanya dengan polos siapa yang dimaksud oleh Kid sebenarnya. Well, karena tahu informasi penting ini, sontak membuat Kid merasa lebih unggul dari Luffy dan kawan-kawan soal pencarian One Piece. Selangkah lebih maju lah katanya. Well, ini jadi sesuatu yang penuh teka-teki banget kan. Siapa sih sosok yang dimaksud Kid ini? Lantas kenapa ia bisa jadi kunci dalam perburuan One Piece? Semisal kita telusuri lebih dalam lagi, bagaimana Kid bisa paham soal ini? Apakah penggalian informasi dia soal One Piece sudah lebih jauh dari yang kita duga? Bahkan kalau kita teliti lebih dalam lagi ya, tindakannya di New World mungkin bukan sembarang tindakan. Pertama, ia sempat mengacau di wilayah Big Mom untuk selanjutnya membangun aliansi melawan Shanks. Ya, aliansi ini gagal sih. Ini jadi pertanda semisal Kid memang seniat itu agar mau mencapai One Piece. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, Kid justru menjadi rival Luffy karena keberhasilannya mengejar One Piece sangat luar biasa. Number 3, Sengoku. Berikutnya ada Sengoku. Mengagetkan bukan dia ada di daftar ini? Padahal cuma ada satu tindakan misteriusnya, tapi menggugah banyak hal, yakni soal ceritanya mengenai God Valley. Sengoku guys merupakan bagian dari sejarah tersebut, meski yang perlu jadi catatan ya, namanya tak semenggema Gap kala itu. Well, satu hal yang perlu diketahui selanjutnya, insiden God Valley ini menjadi rahasia besar yang dijaga mati-matian oleh pemerintahan dunia. Ini terlihat dari gimana pemerintahan dunia sampai menghapus keberadaan God Valley dari peta. Bukan cuma itu aja, satu nama besar Rock the Sebek juga tenggelam bak di hilang bumi. Para marinir muda sangat kaget setengah mati saat tahu sosok-sosok besar seperti Kaido, Shiki, Kapten John, Lin hingga Shirohige pernah dalam satu kapal Rock the Sebek. Apalagi ditambah soal fakta Gap yang tak bertarung sendirian karena dibantu oleh sosok raja bajak laut dan bernilai paling tinggi, Goldie Roger.
Gear. Sekilas apa yang dilakukan Sengoku ini sepele, namun berhasil membuka mata para marinir muda mengenai rahasia yang selama ini ditutup-tutupi, serta membuat mereka penasaran soal apa yang menjadi alasan pemerintahan dunia sangat menutupinya. Maka dari itu, informasi dari Sengoku ini sangatlah mahal. Akan ada banyak pertanyaan tabu mengenai hal itu. Entah alasan apa yang membuat Sengoku begitu berani mengungkapnya, apakah murni berbagi pengalaman, atau ia memang ingin membuka mata para marinir muda soal apa yang mereka layani. Ditambah ia mempertanyakan soal banyaknya kebetulan kepada Sakazuki. Number 4, Karibo. Keempat, ada sosok yang saat ini tengah berada di kapal Thousand Sunny guys, yaitu Karibo. Tindakan karakter ini memang cukup jadi pergejolakan batin buat kita. Antara was-was sama ya mau gimana lagi, dia udah selamatin Our Baka Senjo yang kelaparan. Tanpa dia ada, mungkin Luffy udah gak punya tenaga buat rematch lawan Kaido. Sayangnya, Karibo memang sosok yang penuh akan kecurigaan. Ia mendengar banyak pembicaraan penuh rahasia. Di Arc Fishman Island misalnya, ia dengan leluasa bisa mengetahui kalau Poseidon adalah Shirahoshi. Dan sekarang ia kembali bikin geger karena juga mengetahui soal keberadaan Pluton. Kini kita dibuat bertanya-tanya kemana arah Karibo berikutnya. Akankah nanti malah luluh dan bergabung dengan SCP Crew? Melihat sifat liciknya, jujur itu sulit. Yang ada nanti dia bakalan bikin ulah dengan mengkhianati SCP Crew. Atau Karibo telah menjadi bagian dari pihak lain. Ia memang sengaja dikirim ke sana kemari dengan tujuan mencari informasi. Ibarat keberuntungannya, Karibo justru dapat yang jauh dari ekspektasi. Untuk selanjutnya akan jadi sesuatu yang membahayakan bagi SCP Crew. Ya pokoknya gak bisa jauh-jauh dari niat jahat dia dah. Mengingat gimana tingkahnya dulu. Cuman tetap aja apa yang dilakukan SCP Crew cukup blunder membiarkan Karibo. Kalau mereka peka, mereka harus cepat bertindak kepada Karibo sebelum hal buruk terjadi. Number 5, Shanks. Selanjutnya giliran membahas Shanks. Jelas ia memang karakter penuh tindakan misteri. Apapun yang ia lakukan selalu memberi dampak yang besar, sekalipun sekedar obrolan santainya di kapal Shirohige. Dia selalu punya pengaruh mengejutkan. Itulah Akagami no Shanks. Hanya saja keberpihakannya masih dipertanyakan, karena Shanks dengan tiba-tiba mengatakan sudah waktunya mendapatkan One Piece. Seolah-olah ada momen yang ia nanti untuk akhirnya bisa menjadi Raja Bajak Laut. Shanks dan anak buahnya juga terlihat sangat hati-hati soal buah iblis. Cuman satu buah iblis yang mereka incar, dan sialnya incaran tersebut sukses bikin geger. Kalau Mr. K sendiri mempertanyakan obrolannya dengan Gorosei, sejauh apa Shanks bisa akrab dengan pemangku kebijakan tertinggi di dunia ini. Apalagi setelah obrolan itu ya, Gorosei mewaspadai soal buah iblis Gomu Gomu no Mi. Ini belum kita kaitkan dengan dirinya yang ditemukan di God Valley. Apakah Shanks bagian dari pemerintahan dunia? Adakah sesuatu tekad atau kebenaran yang ia cari, atau ia memang memanfaatkan apapun demi keuntungan armadanya? Kebetulan semisal kalian pernah simak konten terkait interview Oda Sensei di rumahnya guys, Oda Sensei sempat ditanya Shanks itu baik apa jahat. Dan jawaban Odachi sesimpel kalau pengen tahu ya nonton movie Red. Nah dari sini udah kelihatan kan arah Shanks, kini tinggal tunggu kepastiannya. Number 6, Aokiji. Dan yang terakhir adalah Aokiji. Mantan admiral bernama asli Kuzan ini juga jadi karakter yang motif tindakannya sangat amat dipertanyakan. Karena tak lama dari kekalahannya dari Akainu guys, ia memilih untuk bergabung dengan Kuroige Pirates. Yang mana jika kita kenal prinsip keadilan milik Aokiji, amat sangat gak nyambung. Ingin meragukan sih, namun ia tak tanggung-tanggung. Salah satunya soal keberadaan dia untuk menculik puding. Sesuatu hal yang membuat kita yakin Aokiji gak main-main join di Kuroige Pirates. Di satu sisi kita kembali dibuat bingung soal tindakan Aokiji di masa lalu, masih membekas di ingatan kita kan. Kalau dengan bantuan Aokiji lah Robin bisa melarikan diri dari insiden menyakitkan di Ohara. Kemudian saat bertemu lagi pun Aokiji tak punya niat untuk membunuh Robin, Luffy dan kawan-kawan. Kini isu yang hangat diperbincangkan didasari oleh siluet chapter terbaru. Aokiji nyatanya tak membunuh Sao. Yaps, teknik pembeku Aokiji ternyata tak membuat Jaguar di Saul mati guys, malah sebaliknya. Kini Saul masih mengumpulkan jejak-jejak Ohara di Pulau Elbaf. Gila banget kan, ternyata Aokiji punya peran sehebat itu. Sekarang motif ia mengikuti Kuroige Pirates dipertanyakan. Apakah ia akan menjadi penghancur dari dalam? Atau Kuroige justru menjadi pihak yang diyakini Aokiji dapat menghabisi pemerintahan dunia? Karenanya ia mau bekerja sama.
Yaps, itu dia tadi guys, beberapa karakter dengan motif tindakan mereka yang masih jadi rahasia. Memang One Piece gak cuman bikin kita fokus sama petualangan, melainkan soal sifat karakter pun kita dibikin pusing. So, mana yang jadi favorit kalian? Adakah dari kalian yang justru bisa nebak arah tindakan mereka? Coret-coret aja di kolom komentar, oke? See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam.